kurang sehat. Pak, tadi sempat emosional pada saat pidato, itu kenapa sih Pak? Pastilah, saya coba tanya yang lain dulu. Soehartojo resmi dilantik jadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru nih. Nah, Doi ini ngegantiin Anwar Usman yang tadinya ngejabat sebagai Ketua MK, tapi diberhentikan karena dinilai melanggar kode etik soal putusan Capres dan Cawapres yang kontroversial itu. Nah, abis dilantik ini Soehartojo tuh pas ngasih pidatonya dia tuh nangis. Kok bisa sih dia nangis? Jadi gini cerita gue dari lapangan. Sebelum gue lanjutin, buat kalian yang belum subscribe YouTube-nya kompas.com, jangan lupa di subscribe dulu ya. Karena banyak banget liputan-liputan menarik dari point of view-nya video jurnalis kompas.com yang bakal diupload di YouTube-nya kompas.com. So, jangan lupa subscribe ya. Nah, jadi kalau misalkan gue ngebahas soal Mahkamah Konstitusi, gue bakal menceritakan kasus ini dari awalnya banget nih. Jadi ceritanya waktu itu ada mahasiswa namanya Almasaki Biru yang ya mencoba untuk menggugat gitu soal minimal atau batas usia Capres-Cawapres itu 40 tahun. Nah, Almas minta kalau misalkan dalam gugatannya, Almas ini minta kalau misalkan undang-undang tersebut atau aturan tersebut dikecualikan bagi mereka yang udah pernah menjabat sebagai kepala daerah atau yang sedang lagi menjabat sebagai kepala daerah. Nah, waktu itu Ketua MK saat itu Anwar Usman mengabulkan nih gugatannya Almasaki Biru dan itu jadi kontroversial. Nah, karena putusan Anwar Usman ini menguntungkan gitu bagi ponakannya yaitu si Gibran Rakabuming. Setelah putusan itu, akhirnya Gibran itu bisa maju sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Nah, akibat putusan itu, akhirnya banyak banget pihak yang ngelaporin Anwar Usman karena diduga melanggar kode etik. Nah, akhirnya Mahkamah Konstitusi ini ngebentuk ya semacam Dewan Pengawas gitu yang sementara, namanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau biasa disingkat MKMK. Nah, Ketua MKMK Jimli Asidiki akhirnya pada waktu itu memutuskan bahwa Anwar Usman ini dinyatakan melanggar kode etik berat sebagai hakim MK dan jabatan dia sebagai Ketua MK itu dicopot. Nah, akhirnya setelah Anwar Usman dicopot, 9 hakim MK ini berembuk siapa nih yang bakal gantiin Anwar Usman. Akhirnya muncul satu nama yang cocok untuk gantiin Anwar Usman adalah Soehartojo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Nah, habis dilantik, Soehartojo ini semacam ngasih pidato lah sebagai ya pidato perdana sebagai Ketua MK. Nah, Soehartojo ini bilang kalau misalkan dia itu bakal mempercepat pembentukan MK-MK secara permanen. Ya, karena pas zamannya Anwar Usman ini, MK-MK itu hanya bersifat ad hoc atau sementara. Jadi, MK-MK ini tuh nggak permanen gitu. Nah, di zamannya Soehartojo ini, MK-MK itu mau dibikin secara permanen gitu. Mahkamah Konstitusi juga akan mempercepat pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen. Selain itu, kami juga akan membuka ruang bagi publik untuk turut memberikan masukan, saran, dan kritik konstruktifnya sebagai salah satu wujud partisipasi publik yang kami yakini akan mendorong peningkatan performa Mahkamah Konstitusi dan penguatan iklim demokrasi Indonesia. Nah, setelah itu Soehartojo di pidatonya juga bilang kalau misalkan dia itu minta gitu sama hakim-hakim MK yang lain untuk yang ngebangun sinergitas dalam bekerja sama gitu, karena masih ada banyak tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi gitu. Nah, tapi pas ngomong kayak gitu Soehartojo tuh kelihatan terisak-isak gitu, kelihatan nangis dan juga dia sempat diam sejenak baru ngelanjutin omongannya gitu. Berat apa beban dipikul sebagai Ketua MK setelah MK jadi sorotan publik? Kepada para kolega saya
Yang mulia para Bapak dan Ibu Hakim, mari kita membangun kembali sinergitas persaudaraan dan juga kebersamaan dalam bekerja. Masih terdapat tuntutan publik yang perlu kita capai dan penuhi bersama, khususnya upaya untuk meningkatkan kualitas putusan sebagaimana telah menjadi salah satu misi kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu saya akan memperkuat dukungan penanganan perkara konstitusi sekaligus meningkatkan motivasi serta sense of belonging dari para pegawai Mahkamah Konstitusi agar tercipta suasana kerja yang semakin harmonis, terarah, dan juga seimbang. Nah, setelah ngasih pidatonya, gue coba sama teman-teman media yang lain coba lah untuk wawancara Soehartoyo gitu. Nah, pas kita wawancara itu, kita nanya nih, kapan Soehartoyo ini mau ngebentuk MK-MK secara permanen gitu. Nah, Soehartoyo bilang kalau misalkan MK-MK ini bakal dibentuk secara permanen, itu ya secepatnya bakal dibentuk gitu. Langkahnya ya Akan segera ada target waktu gitu mungkin. secepatnya. Jadi kalau pakai batas waktu nanti kalian tagih pula nanti. Tapi secepatnya kan maknanya sudah clear ya. Oke, tidak. Ini yang mulia Pak Wakil ini seharusnya ada tugas ke luar negeri sampai beliau ini membatalkan karena demi supaya segera bisa ya menjalankan tugas secara bersama-sama, sehingga termasuk ditanyakan tadi Mbak, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti segera terbentuk untuk. Nah, pas wawancara kita juga tanya nih, kenapa dia nangis pas pidato. Apalagi pidatonya itu di momen dia minta ke hakim MK yang lain untuk membangun sinergitas untuk kembali bekerja sama gitu. Nah, ini nih jawabannya Soehartoyo. Pak, tadi sempat emosional pada saat pidato, itu kenapa sih Pak? Pastilah saya coba tanya yang lain dulu. Kenapa yang sulit mengembalikan kepercayaan publik tadi? Ya, kan? saya tidak bisa bekerja apapun tanpa beliau-beliau itu. Sehingga ketika beliau-beliau itu termasuk Prof. Sadi memberikan kekuatan dan dorongan pada pemilihan yang lalu, itu kemudian kepercayaan itu yang kemudian selalu saya nilai sebagai sebuah tanggung jawab yang belum tentu saya bisa memenuhi gitu loh. Tapi insya Allah saya akan bekerja keras untuk, saya hanya khawatir begini Mbak, khawatir tidak bisa memenuhi ekspektasi itu gitu loh. Jadi saya kadang-kadang apa iya saya bisa tanpa saya skeptis atau saya pesimis ya, tapi dalam benak saya sendiri, nggak tahu kalau yang mulia Pak Wakil ya, itu pekerjaan yang dibebankan pada hari ini menurut saya cukup berat. Oleh karena itu ketika saya selalu terbayang-bayang dengan teman-teman ini, hanya kepada mereka lah saya bisa untuk. Nah, setelah pidato itu, setelah pelantikan itu, kalian nyadar nggak sih kalau misalkan Anwar Usman itu ternyata nggak hadir? Terus gue bertanya-tanya dong, kemana ya Anwar Usman pas pelantikannya Soehartoyo sebagai ketua MK yang baru? Nah, sekian cerita dari lapangan gua pada hari ini. Gimana menurut kalian soal Soehartoyo yang jadi ketua MK dan gantian Anwar Usman nih yang tadinya ngejabat ketua MK terus diberhentikan karena putusan kontroversial soal batas usia capres dan cawapres? Komen di bawah ya. Nah, kalau mau tahu cerita selanjutnya dari gua, stay tune terus di youtube.kompas.com dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you di cerita gua selanjutnya. Bye bye.